warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ansalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Yang kita muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Direktur PT Asia Iman Wisata Bapak Dr. Abdillah LC MHI beserta seluruh staf dari Asia Iman Wisata yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, yang pada malam hari ini ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya melalui ruang virtual. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi ya keberkahan dari acara yang dilaksanakan pada malam hari ini. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Ya, sehingga kita semua malam ini semoga dalam keadaan sehat dan semoga kita dapat keberkahan yang dilaksanakan pada malam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahidan, sebagai saksi, mubasyiran, pembawa kabar gembira, naziran, pemberi peringatan, da'iyan ilallahi biiznihi, mengajak manusia bukan ke jalan Allah, tapi juga mengajak Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sirajam munirah, pelita yang menerangi. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema besar kita pada malam hari ini yaitu tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara spesifik ya, kita akan membahas tentang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah yang terindah. Ya, izin saya tampilkan ya share screen-nya supaya ada yang kita bisa baca sama-sama. Saya terlihat kasih saya? Lihat nggak di layar? Terlihat, Ustaz. Oke, baik. Nah, saya mulai dengan kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada banyak kewajiban kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sekian banyak tersebut diantaranya adalah satu, kita wajib beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita wajib Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita wajib untuk memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, kita wajib untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara kewajiban kita sebagai umat Islam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban tersebut dan keempatnya mencintai Nabi SAW. Kewajiban kita yang pertama beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini diantaranya bisa kita baca di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 136. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, beriman lagilah. Nah, ini yang dipanggil orang yang sudah beriman. Orang sudah beriman kemudian diperintahkan untuk beriman. Artinya tetaplah beriman dan tingkatkan keimananmu billahi kepada Allah, wa rasulihi dan kepada seorang rasulnya. Seorang rasulnya yang dimaksud di ayat 136 surah An-Nisa ini tiada lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi dan beriman juga kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada seorang rasulnya itu. Tentu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Wal kitabil ladzi anzala dan beriman juga kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya, di antaranya kitab Sabur, Taurat dan Injil. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita ini termasuk di dalamnya orang-orang yang beriman untuk beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Rasulullah SAW itu artinya kita mesti meyakini dengan sepenuh hati bahwa beliau benar-benar adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sedikit pun keraguan. Maka konsekuensinya karena beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah SWT, semua yang beliau sampaikan berkaitan dengan agama itu sudah pasti terjamin kebenarannya. Dan apa yang beliau sampaikan itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tidak berdasarkan hasil pemikirannya, tapi sepenuhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tiadalah yang dia sampaikan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini yang pertama ya, kewajiban kita kepada Nabi Islam mengimaninya. Kemudian kewajiban yang kedua, yaitu menaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya mana menaati Nabi SAW? Nah, di antaranya ada di surah An-Nisa ayat yang ke-59. Surah An-Nisa ayat yang ke-59. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu il rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah di kalian. Maka jika kalian berselisih, berbeda pendapat tentang sesuatu hal, kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikan ya, benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Jadi dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan selain untuk menaatinya juga perbedaan redaksionalnya. Ketika diperintahkan menaati Rasul, kata atiu diulangi, wa atiur Rasul. Beda ketika diperintahkan menaati ulil amri, kata atiunya tidak diulangi. Tidak dikatakan wa atiu ulil amri, tapi langsung saja wa ulil amri minkum. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada Rasulullah SAW itu beda dengan ketaatan kepada ulil.
volumenya tidak ada. Halo Ustaz. Ketaatan kepada ulil amri, nah itu beda. Kalau ketaatan kepada ulil amri itu tidak bersifat mutlak. Ya, kita hanya wajib mentaati ulil amri sepanjang apa yang diperintahkan tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Tapi begitu menyelisihi perintah Allah dan Rasul, ya tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah dalam hal mendurhakai kepada makhluk, maksud saya dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memerintahkan taati Allah dan taati Rasul. Artinya apa? Sifatnya mandiri, independen. Jadi seandainya tidak ada di dalam Al-Quran sekalipun, kalau Nabi perintahkan taati. Kalau ada larangannya Rasul, meskipun tidak ada di dalam Al-Quran, jauhi apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Contoh, Nabi melarang kita yang laki-laki untuk memakai emas dan sutra. Kita taati apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, meskipun itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, kemudian misalnya meskipun tidak ada dalam Al-Quran, kita taati. Karena ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sifatnya mutlak. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita wajib memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya di dalam Al-Quran pada surah An-Nur ayat 63 Allah SWT berfirman, La taj'alu dan seterusnya. Janganlah kalian menjadikan panggilanmu kepada Rasul, yaitu Nabi SAW, di antara kalian seperti cara kalian memanggil satu dengan yang lain. Dia mesti beda karena beliau manusia yang mulia. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami angkat, kami tinggikan penyebutan namamu. Nah, Allah SWT saja memuliakan Nabi. Apalagi kita ini, umatnya Rasulullah. Maaf Ustaz, Pak Ustaz hendak kedengaran. Sisa enggak kedengaran suara saya ya? Kedengaran Ustaz. Mungkin jaringannya Bu ini pindah tempat atau volumenya. Kalau dari kami sendiri sangat terdengar jelas. Baik. Saya lanjut ya. Baik. Kemudian kewajiban kita yang keempat, nah ini akan saya bahas agak detail sesuai dengan tema kecil kita, itu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara dasarnya di surah At-Taubah ayat 24. Allah SWT berfirman, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsab Allahu bi'amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi, jika seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan hidup kalian, suami atau istri, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, bisnis, perniagaan, perdagangan yang kalian khawatir rugi, itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, ya tunggulah, persiapkan dirimu sampai Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Di ayat ini menunjukkan kepada kita bukan hanya wajibnya mencintai Rasul, tapi menempatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW itu di atas kecintaan kita kepada 8 hal yang disebutkan di dalam ayat ini. Bahkan di dalam hadis, Nabi SAW menegaskan, Wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Ya, kata Nabi SAW, demi Allah, tidak semua orang sampai saya, kata Nabi, lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya,
bahkan dibandingkan manusia secara keseluruhan. Pernah Bapak Ibu, sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Nabi, lalu menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada yang saya cintai melebihi cintaku kepadamu, kecuali satu saja yang mengalahkan cintaku kepadamu ya Rasulullah. Apa itu? Cinta kepada diriku sendiri. Jadi hanya cinta kepada diriku yang mengalahkan cintaku kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau begitu Umar, belum. Sampai saya pun lebih kamu cintai dibandingkan cintamu kepada dirimu. Maka saat itu juga Umar langsung berkata, kalau begitu ya Rasulullah, mulai saat ini tidak ada yang saya cintai melebihi cintaku kepadamu, termasuk cinta kepada diriku sendiri. Maka kata Nabi SAW, Al-ana ya Umar. Sekaranglah Umar, ya kamu sudah mencapai puncak kesempurnaan keimanan. Nah, ini tentang cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, saudaraku, mengapa kita mencintai Nabi? Ya, ada banyak alasannya. Alasan yang pertama, karena itu kewajiban agama. Ya, Allah SWT memerintahkan kita untuk mencintai Nabi. Nabi pun memerintahkan kita untuk mencintainya. Karena itu kewajiban ya kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan hanya memandang sebagai satu kewajiban. Mencintai Nabi itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kehadiran Nabi SAW di muka bumi ini adalah nikmat yang sangat besar, khususnya bagi kita orang yang beriman. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'asa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh kata Allah, sungguh ya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah, pemahaman terhadap Al-Quran. Dan sungguh mereka sebelum kedatangan rasul itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kehadiran Nabi SAW di muka bumi ini, diutusnya beliau sebagai Rasul, itu adalah nikmat yang sangat besar bagi kita orang beriman. Bahkan bukan hanya bagi orang yang beriman, tapi bagi seluruh manusia. Karena beliau diutus untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya untuk seluruh manusia, tapi untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali bagi alam semesta. Nah, lahirnya Rasulullah SAW, diutusnya Rasulullah SAW, itu adalah karunia yang besar, itu adalah nikmat, dan itu adalah rahmat. Kewajiban kita apa? Ya, kita wajib mensyukurinya. Dan antara wujud rasa syukur itu adalah dengan mencintai Rasulullah SAW. Itu alasan kedua. Nah, alasan ketiga, mencintai Nabi bukan sekedar kewajiban ya, tapi keutamaan. Kalau kita mencintai Nabi, kita akan mendapatkan keutamaan. Karena itu mencintai Nabi adalah anugerah yang terindah. Ada hamba sahayanya yang kemudian dimerdekakan namanya Sauban. Beliau sangat risau. Apa yang membuatmu risau? Saya sangat mencintaimu ya Rasulullah. Terus kenapa risau kalau mencintai saya? Mencintai saya kebaikan. Terus saya khawatir nanti tidak Nabi kekasihnya Allah masuk surga, tempatnya paling di atas. Saya ya Rasulullah tidak ada jaminan masuk surga. Kalaupun saya masuk surga kok rasa-rasanya tempat kita tidak akan sama ya Rasulullah. Saya tanya. Ini Allah SWT memberi kita nikmat ini. Dimasukkan ke surga. Kira-kira ini. Dengan keadaan iman kita. Dengan ibadah kita sekarang ini. Dengan akhlak kita, dengan ilmu kita. Kira-kira layak tidak? Itu tidak. Kurang percaya itu. Kurang percaya diri. Merasa dapat kan? Masa kita satu tempat dengan Nabi di surga?
Itu yang dirisaukan juga oleh Sauban tadi. Makanya dia sedih. Pikir, oh mungkin kalaupun saya masuk surga, tempat saya beda dengan Nabi SAW. Nabi diam. Nabi diam. Nabi tidak menjawab. Lalu siapa yang menjawab? Yang menjawab Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jawaban itu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban itu diantar oleh malaikat Jibril. Jawaban itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah SWT. Nanti dibuka ya surah An-Nisa ayat 69. Ini jawaban Allah SWT. Wa may yuti'illaha war rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa yang kita sama beliau akan kumpul di dalam surga satu tempat bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah SWT. Siapa saja mereka itu? Satu tempat bersama dengan para nabi, orang yang selalu jujur sepanjang hidupnya, orang yang mati syahid, dan mereka yang gemar melakukan amal-amal soleh. Inilah sahabat-sahabat terdekat di dalam surga kelak. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya Rabbal alamin. Nah, mungkin tidak disadari Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mungkin tidak disadari ya. Setiap hari kita selalu minta itu sama Allah. Sampai 17 kali. Asal kita sholat saja. Karena di setiap rakaat kita membaca doa. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah berupa jalan yang lurus. Yang mana sih jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu yang telah diberi nikmat? Ya jawabannya di surah An-Nisa ayat 69 tadi. Ya, dikumpulkan di dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat. Ya, para nabi, orang jujur, orang yang mati syahid, dan mereka yang gemar melakukan amal-amal soleh. Jadi mencintai Nabi Bapak Ibu itu adalah keutamaan yang besar. Pernah juga ada seorang sahabat datang menemui Nabi, terus bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Nabi balik tanya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kiamat? Jadi daripada tanya-tanya kapan kiamat, jauh lebih penting menanyakan apa persiapannya. Kata sahabat tadi, sungguh ya Rasulullah, saya tidak siapkan sholat yang banyak. Saya tidak siapkan puasa yang banyak, amal-amal lain yang banyak. Satu saja persiapanku ya Rasulullah. Apa itu? Cinta kepadamu. Itu saja persiapanku. Entah, apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita sungguh mencintai Rasul, nanti dikumpulkan bersama dengan beliau. Kata Malik, khadimnya Rasulullah SAW, tidak ada ucapan Nabi yang paling menggembirakan hati saya dibandingkan ucapan itu, bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Betapa tidak, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Iman kita ini tidak akan pernah sekokoh imannya Nabi. Ibadah kita tidak akan pernah sebagus ibadahnya Nabi. Akhlak kita tidak akan pernah sebaik akhlaknya Nabi. Ilmu kita tidak akan pernah sedalam ilmunya Nabi. Kedekatan kita kepada Allah tidak akan pernah sedekat dengan Nabi SAW. Tapi kita bisa satu tempat bersama dengan beliau. Dengan syarat kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati, dimuliakan oleh SWT. Kalau sekedar mengaku saya cinta Nabi, kan mudah. Yang lebih penting lagi adalah apa bukti kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara bukti cinta kita kepada Nabi, satu, ya kita berupaya untuk mengenal Nabi. Mengenal Nabi. Pepatah bahasa Indonesia yang sudah usang dan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah tak sayang, tak cinta. Jadi kalau ingin mencintai Nabi, kenali dulu. Nah, mengenal Nabi itu di antaranya ada 3 aspeknya. Satu, mengenal sifat-sifat fisiknya Nabi. Bagaimana sifat-sifat fisik beliau. Yang kedua, mengenal sosoknya, karakternya, akhlaknya Nabi. Nah, yang ketiga, mengenal ruhanianya, hakikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan masing-masing ada referensinya, ada sumber rujukannya. Oh, saya ingin mengenal fisiknya Nabi. Maka kitab yang menceritakan, mendeskripsikan sifat-sifat fisik Nabi itu namanya kitab Syama'il. Kitab Syama'il. Salah satu kitab Syama'il yang paling populer itu adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Di situ diuraikan seperti apa sifat-sifat fisik Nabi SAW. Nah, tapi ya sebagian juga bisa kita baca di dalam kitab Barzanji yang sering dibaca dalam peringatan Maulid. Di kitab Barzanji itu disebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa zazatin wa sifatin saniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling sempurna, ya, baik secara khalqan bentuk fisiknya maupun secara khulukan akhlaknya, zazatin wa sifatin saniyah. Beliau mempunyai zat, tubuh, fisik, ya, dan juga sifat yang luhur, yang agung, yang mulia. Lalu diuraikan seperti apa fisiknya Nabi, di antaranya marbu al-qamah, badannya tegap, abyadal launi, musyraban bihumrah, kulitnya putih, agak kecoklatan. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwa wasi'al ainain, matanya lebar, akhalahuma, pakai celak mata. Nah, kemudian ahdabal asfar, bibirnya tebal, kadumunihas saja hajibah. Lalu alis matanya panjang, halus. Mufallajal asnan, gigi serinya agak renggang. Wasi'al fami hasanah, mulutnya agak lebar, bagus bentuknya. Wasi'al jabin, kemudian dahinya lebar, zajabhatin hilaliyah. Bentuk dahinya itu seperti bulan sabit. Ya, kemudian antaranya lagi bainama bainal mangkibain, dadanya bidang. Kemudian sabtal kafain, telapak tangannya lebar. Itu diantaranya. Dahmal karadis, tulang-tulang sendinya besar, qalilalah mil akib, sedikit daging tumitnya. Kemudian juga disebutkan bahwa rambutnya Nabi itu agak menjuntai sampai ke telinga. Lalu di bahunya ada cap kenabian. Ya, kemudian arfuhu min hatil miskiyah. Keringatnya Nabi, keringatnya itu lebih harum daripada bau kasturi. Dia megang kepalanya anak-anak kecil, itu ketahuan, bisa dibedakan yang mana yang dipegang Nabi, mana yang tidak. Karena tersisa itu rasa harumnya. Kalau salaman sama orang, tertinggal wanginya di tangan orang yang disalami Nabi SAW. Tapi disebutkan oleh seseorang yang mensifati Nabi, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Tidak pernah saya lihat sebelum dan sesudahnya wa basyaru yarah. Dan tidak akan pernah ada orang yang melihat seperti Nabi SAW. Nah, itu fisiknya. Tapi kan bukan ini yang paling penting. Karena kita juga tidak dituntut untuk mengubah fisik kita supaya sama atau menyerupai fisiknya Nabi. Masa kita harus operasi hidung supaya menyerupai hidungnya Nabi. Ya? Mata apa semua, tidak. Nah, maka yang kedua mengenal sosoknya, kepribadiannya, akhlaknya. Rujukannya apa? Ya baca kitab-kitab sirah Nabawiyah. Kita bacalah kitab sirah Nabawiyah. Di Barzanji juga disebutkan, misalnya nasabnya Nabi. Ya, beliau adalah Muhammad SAW. Siapa namanya bapaknya? Abdullah. Siapa namanya bapaknya? Abdul Muttalib. Nah, biasanya yang dihafal cuma sampai di situ. Siapa bapaknya Abdul Muttalib? Sudah mulai blank itu kosong. Nah, ingat. Jadi beliau adalah junjungan kita Muhammad SAW, putra dari Abdullah, putra dari Abdul Muttalib, putra dari Hashim, putra dari Abdul Manaf, putra dari Qusay, putra dari Kilab, putra dari Murrah, putra dari Ka'ab, putra dari Lu'ay, putra dari Ghalib, putra dari Fihir, putra dari Malik, putra dari Nadar, putra dari Kinana, putra dari Khusaimah, putra dari Mudrika, putra dari Ilyas, putra dari Mudar, putra dari Nizar, putra dari Ma'ad, putra dari Adnan. Sampai di situ yang disepakati semua ulama. Ada yang melanjutkan ke atas sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim. Ada yang melanjutkan sampai Nabi Adam alaihissalam. Ini sosoknya Nabi. Belum lagi akhlaknya Nabi SAW. Seperti apa akhlaknya Nabi? Di antaranya disebutkan seperti ini.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Nabi itu sangat pemalu, rendah hati. Sampai tidak mau memberatkan, menyusahkan istrinya. Yakhsifu na'la, kalau tali sandalnya putus sambung sendiri. Yarka'u sauba, bajunya robek jahit sendiri. Wa yahlubu syata, kalau mau minum susu perah sendiri. Wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin sariyah. Beliau senantiasa melayani keluarganya ya dengan riang gembira, dengan senang hati, tidak pernah berkeluh kesah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Beliau sangat mencintai orang fakir, orang miskin. Dia jelis sumam, suka duduk sama-sama mereka. Jadi tidak seperti sebagian orang sukanya duduk sama orang kaya, pejabat, orang terpandang. Nabi cinta fakir miskin, duduk sama-sama mereka. Ya udah, ada orang miskin yang sakit, Nabi jenguk. Wa yusayyi janaisaum, ada yang meninggal, Nabi wala yahkiru fakiran atqahul faqru wasanda, menghina orang karena kemiskinannya. Wa yaqbalul ma'zira, ada orang salah, Nabi maafkan. Wala yuqalu adam bima yakra, Nabi perlakukan orang dengan cara yang mereka tidak sukai. Panjang lagi akhlaknya Nabi SAW. Ya, itu ya. Jadi mengenal sosok kepribadian akhlak. Nah, yang ketiga mengenal ruhaniah hakikatnya Nabi. Kalau kita baca kitab Dalail tentang hakikat Nabi. Satu ya, bukti cinta kita, ayo kita berusaha mengenal Nabi. Usahakan di rumah bukan hanya ada mushaf Al-Quran, tapi juga ada sirah nabawiyah lah minimal. Kita rindu Nabi, baca lagi biografi sejarah hidup Nabi SAW, perjuangannya, cintanya yang begitu besar kepada kita ini umatnya. Terus bukti cinta Nabi yang kedua, ya kita hidupkan sunnahnya. Tapi jangan dibatasi. Jangan ketika disebut sunnah Nabi yang diingat, oh sunnah Nabi itu punya istri lebih dari satu. Pasti ya, sisa protes itu. Kan? Bukan cuma itu saja. Ya sunnah Nabi sholat. Sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Man shalla sinta asrata rakaatan fil yaumi wal laila bunyalahu baitun fil jannah. Siapa yang melaksanakan 12 rakaat sehari semalam dibangunkan istana di dalam surga. Ya, kita jaga itu, salat duha, tahajud, puasa minimal 3 hari tiap bulan. Karena 1 hari puasa setara 10 hari. Kalau 3 hari ya 30 hari seperti puasa selama-lamanya. Apalagi yang ketiga, meneladani akhlaknya Nabi. Ya, mendekati atau minimal tidak terlalu jauh lah dari akhlak Nabi SAW. Yang keempat apa? Kita mencintai orang yang mencintai Nabi. Kalau ada orang yang mencintai Nabi, kita cintai. Ya, kita muliakan keluarganya Nabi SAW, ahlul baitnya Rasulullah SAW. Jangan menyakiti hati mereka. Itu bukti cinta kita. Kemudian yang berikutnya, mensiarahi Nabi SAW. Kita untuk menziarahi Nabi SAW, berangkat umrah, terus ke Madinah, ziarah Nabi SAW. Kita masuk ke Raudhah, ya kita berada di makamnya Rasulullah SAW, atau kita lewat makamnya Rasulullah SAW. Nah, itu menetes air mata itu kalau kita di dalam hati ada kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu teringat kita akan hal itu. Ziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan terlalu kikir dengan harta benda yang Allah titip kepada kita. Kunjungilah rumahnya Allah, ziarahilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tidak mungkin jadi kikir seseorang yang pergi haji, pergi umrah. Justru Allah akan semakin lipat gandakan rezekinya. Kemudian yang keenam, ya ayo bukti cinta kita kepada Nabi itu ya dengan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, salawat juga, salam juga kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala saja salawat kepada Nabi, malaikat salawat kepada Nabi. Maka mari kita salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usahakan tiap hari minimal 200 kali. 100 kali pagi, 100 kali sore. Jadi pagi sore zikir Allah 100 kali.
Ya, jadi 200, 100 pagi, 100 sore. Salawat haknya Nabi, istighfar hak diri kita. Nah, dalam konteks salawat, kita boleh bersalawat bukan hanya dengan salawat yang diajarkan Nabi, tapi para ulama kita yang terkait dengan sebagian orang yang tidak membolehkan kecuali dengan yang diajarkan Nabi, boleh. Karena Nabi sendiri yang memerintahkan, perindah salawatmu. Nanti salawatmu diantar kepada saya. Sahabat bertanya, kaifa turadu alaika salatuna ya Rasulullah? Wa kadu arimta. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Salawat itu diantar kepada Anda. Ya, sementara kalau Anda sudah mati kan sudah jadi tulang belulang itu dalam tanah. Apa kata Nabi? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya nabi-nabi Allah SWT. Setiap ada yang salawat, ucapkan salam, beliau menjawab salam dan salawat kita tersebut. Ada sekian banyak redaksi salawat, ribuan redaksi salawat yang disusun oleh para ulama kita. Ada salawat nariyah atau naziyah, ya, ada salawat tibbil qulub dan sebagainya. Ini salah satu salawat yang guru saya, murid saya ijazahkan ke saya, ya. Disampaikan sering-sering baca salawat ini untuk menghilangkan kegundahan, kecemasan di dalam hati. Nah, itu salawat ini disebut dengan salawat tibbil qulub. Ya, jadi saya mulai membiasakan ceramah-ceramah itu pakai mukaddimah, pakai salawat ini diantaranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bisa juga tanpa kata wa barik, ya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Biasa dilakukan, kan? Biasa dilakukan. Sisa mungkin tahu ini nada-nadanya ini. Nah, dilakukan. Bisa kan? Biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Nah, saya tahu nggak lagunya ini? Allah, ulang ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ayo sama-sama semua. Tibbil qulubi wa dawaiha. Abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Ulang lagi satu kali. Diulang lagi satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afidatil abdani wa shifaiha wa nuril absari ala alihi Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Saya kira itu ya pengantar dari pengajian ini, kurang sedikit dari 1 jam. Saya ingin berikan waktu yang agak lapang. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan. Saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.